Ya, setelah melewati kurang lebih 2 atau 3 hari terakhir yang kita dapatkan kejutan dari non-farm payroll, lalu kemudian ada koreksi yang membatasi pergerakan dan juga kenaikan yang masih relatif tertahan. Kira-kira apakah mungkin data inflasi nanti malam akan menjadi jawaban dan mungkin break salah satu area, entah itu resisten ataupun bahkan zona support. Kita lihat apakah ini waktunya untuk keluar dari zona sideways atau tidak. Oke, kalau kita perhatikan dari US Government Bond Yield atau US Treasury Yield, Anda bisa lihat di sini candlestick ditutup dengan positif alias naik. Tapi bukan berarti dia akan selalu naik ya teman-teman. Bisa saja itu hanya sekedar menutupi gap dari apa yang sempat terjadi sehari sebelumnya. Oke, kita perhatikan di sini. Saya asumsikan bahwa wave 5-nya sudah selesai atau relatif sudah terbuka peluangnya untuk melanjutkan dengan koreksi. Sehingga bisa ditafsirkan kita tinggal tunggu wave A ataupun penurunan wave A. Ya. Nah, satu sisi teman-teman, kondisi ini mungkin akan sedikit ambigu kalau kita lihat dari posisi grafik 4. Nah, seperti yang terlihat di sini, posisi grafik 4 justru menunjukkan sideways yang masih tetap berlanjut. Sehingga kalau kita perhatikan 4,78 sampai kurang lebih ke 4,81. Nah, cuman masalahnya apakah ini bisa mengisyaratkan terkait dengan double top apa tidak ya? Kita asumsikan ini double top, sehingga kalaupun misalkan tidak tembus di atas, berarti kita akan dapatkan tekanan turun dan itu akan menunjang untuk posisi wave A yang kita butuhkan di grafik daily tadi. Nah, satu sisi bisa juga fail kalau misalkan data inflasi nanti malam justru jauh lebih kuat daripada ekspektasi sehingga ini akan terjadi kenaikan kembali. Nah, ini juga yang akan membahayakan status dari emas ya untuk nanti malam, terutama juga untuk beberapa currency yang sangat bergantung pada US dollar. Nah, kondisi ini teman-teman kita perhatikan kembali di grafik daily-nya. Tadi kita sudah perhatikan candlestick dengan posisi bullish ini akan ditentukan dengan 4,8% tadi ya. Tapi kalau perhatikan dari grafik DXY, coba kita perhatikan dengan penutupan 2 candle negatif. Artinya sinyal bearish kemarin, shooting star, kemudian dikonfirmasi dengan bearish candle. Oke, yang perlu saya ingatkan di sini adalah kita punya 2 versi kemarin, yaitu terkait dengan wave 5 yang sudah selesai atau wave 5 yang belum selesai. Dan ini yang kita terapkan di sini adalah wave 5 yang kita asumsikan belum selesai. Karena kita asumsikan bahwa wave 1 dan wave 3 itu tidak memenuhi persyaratan, sehingga kemungkinannya kita asumsikan wave 3 lah yang harus yang terpanjang, sehingga kita extend di sini. Harusnya kita dapatkan di sini adalah 1 2 3 4 5 ya. Jadi kemungkinannya wave 5 atau ya wave 3 ya dalam hal ini baru selesai di tengah-tengah tersebut dan menjadikannya adalah wave yang terpanjang. Kalau ini yang terjadi berarti kita asumsikan bahwa wave 5-nya belum selesai, sehingga kemungkinan penurunan sampai teritori 108 atau kurang lebih mendekati 108 itu kita asumsikan masih wave keempat. Sementara wave satunya yang utama sudah selesai di sini dan wave 2 juga selesai di sini. Nah, ini akan membuat kita mungkin bisa dibilang inflasi lah yang akan menentukan apakah penurunan tersebut akan berlanjut di bawah wave 4 ini atau justru sesuai dengan keharapan kita bahwa wave 5 belum selesai. Nah, stage yang kedua ataupun probability yang kedua, kita mengasumsikan bahwa kemungkinannya wave ke-5-nya sudah selesai. Anda bisa tarik wave 3-nya di sini seperti ini ya. Lalu kemudian inilah wave ke-5-nya. Sehingga kemungkinan kita akan menantikan penurunan ini adalah mengkonfirmasi penurunan untuk wave A, B, C ataupun correction A, B, C ya. Jadi ini akan sangat ditentukan dari data ekonomi inflasi nanti malam. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang kita punya di peluang pertama adalah seperti ini. Nah, tapi bisa juga seperti demikian teman-teman. Wave 3-nya mungkin kita asumsikan ada di sini teman-teman. Ya, kalau ini yang terjadi sebetulnya kita bisa saja mengatakan bahwa wave 5 juga sudah selesai. Karena yang terpenting wave 3 paling panjang, wave 1 dan 5 itu bisa saja sama panjang atau salah satu lebih panjang daripada yang lainnya. Yang catatannya adalah tidak boleh lebih panjang dari wave 3. Kalau yang terbentuk berarti kita dapatkan juga terkait dengan penurunan wave ABC. So, apapun itu intinya adalah apakah wave 5 sudah selesai atau tidak, itu baru akan kita lihat nanti malam. Kalau misalkan ternyata dia meluncur dengan sangat deras, berarti kita asumsikan, katakanlah dia turun di bawah 108.00. Berarti kita punya kesimpulan bahwa wave 5 dianggapnya sudah selesai dan kita sedang berjalan pada sisi correction ABC. Tapi kalau dia turunnya setengah atau kurang lebih tidak tembus 108, maka kita asumsikan wave 5 belum selesai sehingga kemudian hari ataupun bahkan minggu depan masih ada peluang untuk US dollar mengalami penguatan kembali. Nah, ini akan berdampak pada status pound sterling teman-teman. Meskipun kalau kita lihat di jam 2 nanti akan ada list data inflasi dari Inggris. Kalau kita lihat dari posisinya dia agak ragu untuk mengenaikan, padahal tadinya kita berharap ini adalah wave 5 yang sudah selesai.
Jadi seharusnya yang kita akan dapatkan adalah 1, 2, kemudian inilah 3, ini adalah 4, lalu kemudian inilah 5 ya. Atau dengan catatan mungkin saja kemarin kita sudah dapatkan wave 3-nya itu adalah di sini. Nah, ini adalah wave 3, kemudian kita asumsikan wave 5-nya tetap selesai di area yang sama. Nah, otomatis yang sedang atau yang kita harusnya tunggu adalah pantulan ataupun correction ataupun rebound secara bertahap untuk melanjutkan seperti A, B, dan C. Nah, ini perlu indikasi lebih lanjut, yaitu adalah tidak boleh tembus di bawah 1.2102. Kalau ternyata dia tembus, berarti kita asumsikan ini fail, bukan atau belum saatnya dia rebound, dan kita mungkin akan melihat penurunan lebih lanjut dari wave 5, sehingga wave 5-nya sangat terbuka kemungkinannya bukan di sini, melainkan masih tetap ada muncul di bawah 1.2000. Nah, ini juga akan sangat ditentukan oleh nasib dari inflasi Amerika nanti malam. Yang dikhawatirkan adalah buy on rumor sell effect terkait dengan data inflasi Inggris, sehingga kalau kita perhatikan di sini grafik 4 menunjang untuk potensi rebound lebih lanjut. Artinya, kalau skenario buy on rumor sell effect, berarti kita asumsikan dia akan naik dulu sampai at least menjelang rilis data inflasi Inggris, kemudian nantinya mungkin dia akan baru turun. Nah, target saya adalah kenaikan sampai 1.2300 atau 1.2390-an. Yang paling jauh kemungkinan adalah 90-an. Ini dengan catatan kalau inflasinya tidak terlalu tinggi, berarti buy on rumor sell effect-nya artinya kenaikannya akan relatif tertahan ataupun terbatas dan dampaknya hanya sementara. Dan itu berarti akan dengan sangat cepat dia membalikan keadaan dan kembali turun, sehingga nanti akan menunjang untuk kesempatan di grafik daily tadi. Apakah wave 5-nya atau posisi wave A yang harusnya sudah terjadi atau terbentuk. Nah, posisi ini akan berubah strategi kalau misalkan data inflasi sudah selesai dirilis atau menunggu nanti malam inflasi Amerika. Kalau misalkan ternyata Amerikanya atau dolarnya mengalami pelemahan, berarti Anda masih tetap bisa mempertahankan posisi buy untuk pound sterling. Tapi kalau tidak, atau misalkan dolar cenderung relatif mengalami penguatan, maka pound sterling akan kembali melemah atau tertekan. Crude oil setidaknya dia masih tetap terjaga dalam sisi bullish, sehingga kalau kita waspadai dengan zona yang sama, saya masih tetap yakin bahwa teritori 76 itu adalah teritori yang paling ideal untuk lakukan buy, walaupun sebenarnya kalau lihat dari candle bullish yang ini 50% real body candle itu sudah disentuh, sehingga kemungkinan inilah yang membuat kenapa dia penurunannya tertahan di level 77. Jadi apakah saya masih bisa buy? Yes, dengan peluang 78.40 harus berhati-hati, atau bahkan 79.00 harus berhati-hati. Tapi kalau perkiraan kita benar bahwa ini sudah menunjukkan kriteria bullish yang sangat kuat, maka peluangnya harusnya adalah koreksi sementara dan ini akan mendorong kenaikan sampai teritori berikutnya, dan itu adalah level 80 atau bahkan 8190-an atau kurang lebih 82. Nah, ini akan berkebalikan kalau misalkan dia tertekan di bawah level 76. Berarti kalau ternyata terjadi tanda-tanda seperti tersebut, sebaiknya Anda keluar dan switch strategi menjadi sell kalau dia tembus di bawah 7600. Sementara untuk gold, posisinya adalah dia sudah mulai kenaikan lebih lanjut dan sepertinya bearish flag-nya gagal. Padahal tadi pagi kita memperkirakan ini akan terjadi bearish flag terlebih dulu. Tapi hati-hati, running price masih berada di kisaran 82 dan 83, yang artinya ini belum dikatakan real tembus ya. Ini masih bisa saja terjadi yang namanya false breakout. Ingat, next candle untuk grafik A1 berarti 1 atau 2 candle ke depan, berarti 2 jam berturut-turut dia harus stabil di atas 82 atau minimal stabil di atas 78. Kalau itu terbentuk atau terwujud, maka kita asumsikan penembusan itu adalah real dan otomatis ini kemungkinan akan terjadi kenaikan. Jadi new area supportnya itu akan berada di kisaran 76 dan 78 untuk kemungkinan potensi kenaikan ke level 88 ataupun bahkan 90-an. Nah, satu sisi, kalau ternyata data ini ataupun ya sebelum data ternyata sudah mengalami kenaikan, hati-hati di malam hari. Karena bisa saja begitu data rilis, ternyata terjadi kejutan dan akhirnya dia terjadi penurunan. Jadi antisipasinya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan, anggap saja inilah false breakout, kemudian dia kembali turun, maka harapan saya adalah level 61 ataupun bahkan 56 atau bahkan level 45. Itu akan menjadi area dip ataupun correction yang cukup ideal untuk melakukan buy dengan asumsi bahwa bisa saja terjadi atau didukung dengan data inflasi yang relatif lebih rendah. Atau minimal
data core inflation-nya masih stabil di 0,3 ataupun 3,3%. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, Anda bisa berpeluang untuk mencari level buy di kisaran 60 ataupun 56 atau area 45. Nah, tapi hati-hati, kalau ternyata terjadi kejutan yang sangat tinggi, inflasinya melonjak ke level 3% atau bahkan 3,2%, maka ini akan membuat dia terbenam dan kemungkinan akan memicu penurunan sampai level 26-20-an. Dan itu berarti saatnya Anda switch strategi menjadi sell, karena kemungkinan ini akan mengganggu stabilitas kenaikan ataupun bullish yang sudah terwujud dalam waktu 1 minggu terakhir.